Untuk bisa masuk ke kedutaan tersebut itu sangat amat ketat. Visa gagal dan uang 2.500.000 hangus. Pas di imigrasi si Alia ditolak. Ya terus gimana masa anak 7 tahun harus dipulangin sendiri katanya ke Indonesia. Si Alia dulu hidupnya pahit banget. Terus mengalami perceraian gitu kan. Dia cara Allah ngangkat derajat si Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alipa Love Channel. Sebelum lanjut ke video, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Di video kali ini, aku mau ngejelasin proses membawa Alia ke Arab Saudi. Jadi, yang pertama itu, Alia proses ke Arab Saudi pas di waktu Corona. Pada waktu itu, semua kantor tutup, dan kedutaan Arab Saudi yang di Jakarta pun prosesnya itu terbatas ya. Jadi nggak free kayak semua orang bisa masuk gitu kan. Tapi setahu aku ya di kedutaan Arab Saudi itu memang prosesnya untuk bisa masuk ke kedutaan tersebut itu sangat amat ketat. Jadi memang benar-benar ditanya kepentingannya apa. Kalau sekiranya memang nggak penting-penting banget, nggak bisa masuk. Kecuali untuk warga negara Saudi, apapun kepentingannya dimudahkan masuk. Flashback ya, waktu sebelum proses Alia, aku kan udah terbang ke Jeddah duluan. Saat itu bulan apa ya, bulan Desember tahun 2020. Nah, sekitar sudah 6 bulan tinggal di Jeddah, lalu kami proses untuk pulang ke Indonesia bersama suami, aku dan suami berdua. Waktu itu kan harus proses visa untuk suamiku. Kalau aku kan WNI ya, jadi waktu itu udah boleh pulang asal di swab, syaratnya swab dan tidak terkena corona. Tapi untuk suamiku harus proses visa. Nah, proses visanya itu harus ada sponsor di Indonesia, yakni kayak keluarga gitu kan. Nah, waktu itu aku salah, sponsornya itu aku malah pilih kakakku. Terus mereka, ini dong, visa gagal dan uang 2.500.000 hangus. Kita, balik lagi dari nol dan sponsornya adalah aku. Kenapa pertama mikirnya itu, kenapa harus kakak aku? Karena mikirnya, "Oh, sponsornya harus orang yang ada di Indonesia," gitu. Tapi ternyata aku salah. Ternyata sponsornya bisa loh aku juga yang, tinggal di Saudi gitu, maksudnya yang sudah tinggal sama suami bareng Saudi, ternyata aku bisa menjadi sponsor suamiku dan memang harus aku, sebagai istri resminya gitu. Dari situ ngulanglah, dibantuin ada orang baik ya, dibantuin sama orang baik, "Gini loh prosesnya gini 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 gini." Alhamdulillah proses yang kedua bayar 2.500.000 ACC visanya, terus, pesen tiket lah, tiket dari waktu itu harganya double ya. Terus harus karantina 9.800.000, pokoknya kita nyampe airport itu sudah ada jemputan taksi, dari hotelnya. Sudah dijemput pakai taksi dari hotel, langsung menuju hotel, itu di jalan kita nggak bisa mampir ke sini, beli apa, nggak bisa. Harus langsung ke hotel. Kebanyakan kan kalau pekerja migran itu karantinanya kan di Wisma Atlet ya. Nah, itu kan gratis ya lumayan gitu. Ternyata, tadinya aku mau stay di situ, tapi ternyata nggak bisa karena WNA ini tidak bisa stay di Wisma Atlet dan harus bayar. Di situ beres karantina langsung ke Purwakarta, proses dokumen Alia, ngurusin kakak, akte kelahiran, paspornya kebetulan harus 3 nama, jadi harus ganti nama, ke imigrasi ganti nama, alhamdulillah mudah, semuanya mudah. Nah, terus ke Jakarta lah, proses Jakarta kita stay di apartemen waktu itu tuh, karena biar mudah kan, biar kalau dari Purwakarta kan bolak-baliknya, agak ribet gitu ya. Kalau sama Jakarta kan kalau ada apa-apa nih, dokumen apa-apa gampang gitu, karena semua proses dokumennya itu diurusnya kantornya ada di Jakarta semua. Semuanya harus translate bahasa Arab, ditranslate bahasa Arab itu yang legal, berarti yang legal ya, yang dokumen jadi yang resmi, translate-nya itu yang resmi. Terus dokumennya sudah ditranslate harus dilegalisasi di Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. Oh satu lagi, dokumennya itu berarti yang pertama kakak, KTP orang tua, akte kelahiran anak, paspor, dan wakalah dari ayah kandung. Bahwa ayah ini menyetujui anak ini pindah ke Saudi atau berkunjung ke Arab Saudi. Karena kan masih di bawah umur ya, jadi harus ada wakalah dari ayah kandung. Nah waktu itu proses wakalah itu biasanya di persidangan, jadi diproses, maksudnya ini hak asuhnya mau sama ibunya atau hak asuhnya ke ayahnya, pokoknya aku kurang ngerti waktu itu aku menyerahkan prosesnya ke pengacara. Wakalah pun harus ditranslate, dilegalisasi di Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. Untuk legalisasi di Kementerian Hukum dan Luar Negeri itu, kalau nggak salah nggak ada biaya kalau nggak salah ya. Apa di Kementerian Hukum itu bayar, tapi lupa lagi gitu. Kalau di Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah gratis kalau nggak salah ya. Bener-bener lupa karena itu prosesnya di tahun 2020. Nah terus dokumen sudah ready semua, agak memakan waktu yang lama. Nah sudah beres dokumen langsung ke kedutaan Arab Saudi. Dokumen ready semua, naik tuh ke lantai berapa ya untuk proses lantai dua. Lantai dua itu kalau nggak salah lantai dua ya. Lantai dua itu untuk proses visa atau untuk pelayanan khusus warga negara Saudi. Jadi kalau warga negara Saudi itu enaknya
kan naik ya aku sama suami, naik, oh ya langsung naik ke lantai 2, langsung sangat amat diprioritaskan oleh kedutaan Saudinya itu. Katanya, oh mau pisah, katanya pisah itu bukan di sini, katanya gitu. Pisah itu di lantai bawah yang begitu masuk, ada itu kayak ruangan, nah di situ. Teruslah turun ke bawah, langsung kita kasih dokumen. Nah, si bapaknya itu ya, si misternya itu yang di kedutaan Arab Saudi itu cuma ngasih selembaran kertas nulis kayak tolong maksudnya tolong proses visa untuk anak ini Alia gitu gitu gitu. Nah, terus harus ke Enjas. Keluarlah dari imigrasi. Pas gitu ternyata kita baru tahu kalau ternyata Enjas itu saat itu tutup setutup-tutupnya. Dari situ kita yang kayak putus harapan ini mempersiapkan dokumen Alia ini proses untuk legalisasi, translate, prepare ganti nama di paspor, terus akte kelahiran, bikin kartu keluarga gitu kan. Itu kan hampir memakan waktu sebulan ya. Nah, jadi kayak ya Allah, Enjasnya tutup. Jadi kayak perjuangan kita yang sebulan ini sia-sia. Terus gimana ini gimana sempat mikir sampai apa penerbangan ke Saudi itu kita diundur lagi karena berusaha untuk biar nggak sia-sia nih perjuangan ke Indonesia itu kan mengeluarkan banyak biaya dari mulai proses visa sampai beli tiket sampai karantina sampai proses dokumen itu ya Allah bukan biaya yang kayaknya bukan 10 juta 20 juta gitu kan jadi ya Allah gitu mana udah ngebelain tinggal di Jakarta itu kan kita sewa apartemen hampir sebulan lebih gitu kan apartemen ditambah lagi waktunya terus apa penerbangan pun di reschedule lagi gitu kan diperpanjang lagi sampai menghubungi beberapa teman yang punya travel gitu kan maksudnya ada Enjas di daerah mana buka enggak tolongin enggak ada yang bisa bantu terus habis itu eh, bingung kan gimana udah segala cara dilakukan sudah bulak-balik juga ke kedutaan Arab Saudi memang mereka nggak bisa ngapa-ngapain kedutaan Arab Saudi itu tidak menerima pembayaran apapun jadi untuk proses pembayaran visa atau proses apa gitu pembayaran itu di Enjas di kantor Enjas nah, terus udahlah pasrah ya udah akhirnya kita memutuskan Alia tidak ikut ke Saudi terus kita tuh coba prepare untuk cancel tiketnya biar uangnya kembali kan lumayan gitu walaupun nggak semua tapi seenggaknya ada uang yang kembali nah terus si Alianya nangis sedih aku nangis si Alia nangis saat itu kan kayak bingung aku antara bingungnya harus ikut balik ke Saudi atau tinggal di Indonesia LDR lagi ya Allah benar-benar bingung ya Allah karena 4 hari lagi udah mau terbang visa belum keluar nah terus subhanallah waktu itu hari Jumat masih inget banget Jumat pagi. Aku tuh inget kan di sebelah kantor kedutaan Arab Saudi, waktu aku nikah, proses visa aku tuh di situ, bukan di Enjas di situ, bayarnya apanya di situ. Ah, masih ada nih nomor si bapaknya itu saya bilang, "Pak, tolongin saya, Pak, tolongin proses visa anak saya, Enjas semuanya tutup." Terus si bapaknya itu, "Saya nggak bisa, Bu," katanya, "kantor saya tutup, saya nggak bisa ngasih visa," pokoknya gitu ya. Pak gimana Pak, Bapak harapan saya satu-satu, saya sampai mohon-mohon, sedangkan saya tahu dia itu nggak bisa ngasih visa, nggak bisa ngasih visa. Cuman waktu itu kantor itu tuh bisa bayar buat proses visa aku gitu. Cuman nggak tahu kantor apa ya itu tuh, pokoknya kayak ada orang lain juga yang ke sana buat bayar visa. Terus aku mikirnya, dulu aku aja prosesnya di sana, masa si Alia nggak bisa sih, masa harus ke Enjas terus, kan Enjas tutup, aku bilang gitu kan. Terus aku maksa ke si bapaknya kekeh nggak bisa. Nangis lagi kan, udah gitu subhanallahnya jam 11 apa ya kalau kalau nggak salah pas azan zuhur si bapaknya WhatsApp gini, Bu kalau mau proses pembayaran visa habis zuhur saya ada ke kantor tapi cuman waktu setengah jam kalau ibu mau saya tunggu di kantor langsunglah di situ nggak mikir panjang ya Allah alhamdulillah gitu kan ada yang mau proses dikasihlah selembaran kertas yang dari kedutaan itu terus dia proses tek, 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 tek. Waktu itu bayar berapa ya 1.500.000 apa 1.700.000 apa 2 juta lupa pokoknya udah bayar kan harus balik lagi ke kedutaan waktu itu udah sore udah jam 1 setengah 2 sedangkan kedutaan tutup jam 4 aku nggak ikut ke dalam aku nunggu di pos security suami saya masuk ke kedutaan Arab Saudi saya duduk di luar ya Allah sambil zikir sholawat ya Allah lama banget itu babaknya Alia itu masuk ke kedutaan itu hampir 2 jam 3 jam saya nunggu di luar hampir kedutaan mau tutup dia masih di dalam terus pas keluar oh, gimana saya bilang udah ACC alhamdulillah ya Allah alhamdulillah pisahnya di ACC dengan 1000 perdebatan kekeh kedutaan Arab Saudi tidak bisa menerbangkan Alia ke Arab Saudi karena lagi corona tidak boleh warga negara asing masuk ke Arab Saudi terus babanya bilang gimana tidak boleh orang ibunya bisa saya bawa ke Arab Saudi, anaknya saya tinggalin. Sedangkan waktu itu umur Alia masih 7 tahun. Gimana hati nurani kamu katanya kata si babah tuh. Hati nurani kamu di mana anak 7 tahun saya tinggal di Indonesia sendirian katanya gitu. Ibunya saya bawa tapi anaknya tinggal di sini. Oh pokoknya debat yang akhirnya ACC. Begitu berarti itu udah Jumat kan? Itu udah 3 hari 3 hari sebelum 4 hari sebelum terbang. Nah pas itu udah kan udah beres ke hotel alhamdulillah bisa terbang
udah seneng nih, udah seneng prepare pulang ke Saudi, akhirnya kita bisa pulang ke Saudi. Hari H terbang ke Saudi itu di Bandara Soekarno-Hatta, Alia ditolak tidak bisa terbang walaupun ada visa. Karena apa? Karena memang WNA tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Karena seketat itu kan waktu corona. Padahal ada swab, ada semua dokumen yang ditanya oleh apa apa tuh pemerintah Arab Saudi untuk proses penerbangan ada, semua sudah ada, sudah lengkap. Cuman memang Alia tidak bisa masuk ke Saudi. Terus suamiku harus email dari Indonesia ke Arab Saudi bahwa saya akan terbang bersama anak saya warga negara Indonesia. Itu sekitar kurang lebih 1 jam menunggu balasan email, nunggu, sedih lagi ya, deg-degan lagi. Terus pas itu alhamdulillah kurang dari 1 jam emailnya dibalas, boleh Alia terbang. Happy lah terbang kan gitu. Pas landing di Jeddah, landing, pas di imigrasi, si Alia suruh balik lagi ke Indonesia. Bayangin, udah nyampe Jeddah, udah landing di Jeddah, katanya ini warga negara Indonesia kan semuanya most of apa tuh yang penerbangan itu apa orang Saudi kan, orang Saudi sama yang udah punya igamah, orang Saudi sama yang udah punya igamah yang bisa landing di Jeddah. Sedangkan si Alia kan nggak punya igamah. Ternyata dia itu dikasih visa visit, jadi bukan apa ya, bukan visa untuk tinggal di Arab Saudi, bukan. Begitu nyampe di Jeddah, pas di imigrasi si Alia ditolak. Semua itu kan imigrasi banyak kan, mau jujur gitu, nggak ada yang menerima. Sampai ada yang laki-laki itu mungkin jabatannya lebih tinggi ya, yang polisinya itu. Katanya, "Ini siapa?" Terus kata suamiku, "Ya ini anak saya." Tapi kok Isma katanya, "Nama kamu siapa?" "Nama saya Ali." Tapi katanya di sini bukan nama kamu, bapaknya. "Tapi ini anak saya," katanya gitu. "Ini wakalahnya, wakalah dari ayah kandungnya, ini apa dokumennya." Katanya, "Maaf nggak bisa masuk," katanya. "Ya terus gimana, masa anak 7 tahun harus dipulangin sendiri," katanya, "ke Indonesia," gitu kan. Terus katanya, "Udah ke kantor, kan ada kantor imigrasi." Nah, sebelum kantor imigrasi yang Arab Saudi itu, ada cewek duduk berdua di sini, masih petugas imigrasi, itu pisah berdua di situ. Tahu nggak? Itu satu cewek gak mau proses buat si Alia, sampai bilang ke cewek sebelahnya, jangan diproses gitu kan. Tapi masya Allah itu cewek yang satunya lagi itu mungkin malaikat ya. Katanya, sini sini, walaupun sama temennya udah dibilangin jangan diproses, tapi di cewek itu katanya, sini 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 duduk, terus diwawancara gitu kan, sedikit wawancara, babanya yang jawab, terus dipoto, langsung ACC bisa masuk ke Jeddah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, bener-bener ya, waktu proses Alia itu memang 100% itu keajaiban Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, itu si Alia udah kayaknya gagal terbang ke Saudi. Dari yang awalnya visa ditolak, itu hari Jumat orangnya bilang, "Bu, saya nggak bisa proses," tapi beberapa jam kemudian, "Bu, saya buka tapi cuma 30 menit." Kan kayak mustahil gitu. Ini kalau bukan pertolongan Allah, ini orang nggak mungkin buka kantor gitu. Terus kalau Allah nggak ngelembutin apa orang yang di kedutaan Arab Saudi itu, petinggi-petingginya yang debat sama suamiku, kalau Allah nggak lembutin hatinya itu orang, si Alia dia nggak mungkin ngasih visa ke si Alia, nge-ACC visanya nggak mungkin. Ya Allah, itu udah pertolongan pertama, pertolongan kedua, terus di Bandara Soekarno-Hatta, alhamdulillah emailnya di ACC dibalas, pertolongan ketiga. Nah, yang finalnya itu di Jeddah, ditolak, anaknya suruh pulang. Ada satu orang itu, ya Allah, bidadari, masya Allah, itu bidadari cantik yang nolongin aku, Alia, untuk proses apa visa si Alia itu. Ya Allah, alhamdulillah tidak ada yang mustahil. Kalau memang kayaknya kamu nasibnya harus terbang ke Arab Saudi, alhamdulillah dengan izin Allah Alia mudah masuk ke Arab Saudi, alhamdulillah. Nah, nggak berhenti di situ, ternyata Alia itu kan visanya visa visit. Visa visit itu kita perpanjang setiap bulannya, bayar 100 real, 100 real, 100 real kan. Sampailah 9 bulan, visanya habis. Waktu itu aku baru lahiran Hamudi, Hamud usia mungkin sebulan atau 2 bulan ya. Belum bisa terbang ke Indonesia. Si Alia itu visanya udah expire, harus pulang ke Indonesia. Nah, dalam 9 bulan itu, sebelum visanya expire, babahnya Alia itu sudah berusaha untuk bikin igamah Alia, tapi ditolak. Katanya, ini nggak bisa, ini visa visit, harus bikin igamah, ini nggak bisa, ini mustahil, hal yang mustahil. Ini anak kamu visit, dari Jakartanya itu visanya visit, bukan visa tinggal, katanya gitu. Hal yang mustahil. Tapi Babah Hamudi itu nggak gampang menyerah. Dia bikin surat pernyataan, jadi surat permohonan ke Wazaratul Dakhiliyah, sampai 5 kali ditolak, 5 kali surat. Katanya, ya memohon, pengen bikin igama, karena kan nggak mungkin si Alia balik lagi. Ini saya menikah dengan ibunya, anaknya nggak mungkin saya balikin ke Indonesia, mungkin gitulah isinya permohonan untuk membuat igama. Nah terus 5 kali ditolak, 5 kali bikin surat, 5 kali ditolak. Terus waktu itu pun 2 kali ke Riyadh, kan kalau di Jeddah itu cabang ya, kantor cabang yang pusatnya kan ada di Riyadh. Nah, suamiku sampai ke Riyadh proses, tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil, 2 kali ke Riyadh tidak ada hasil. Sampai di akhir visanya habis, sudah di titik pasrah, Alia kena denda waktu itu, overstay 2 hari, kena denda. Tapi subhanallah, subhanallah, sehari sebelum visanya habis,
Aku itu ketemu temen yang dari Indonesia waktu itu haji musim haji. Nah, aku ini nitip sesuatu ke temanku, peralatan bayi yang belum ada di Saudi. Nah, kita tuh ketemu di Jeddah kan, di airport Jeddah. Nah, terus eh, cuman sebenarnya enggak nolongin, mereka malah yang nolongin kita, bawain barang-barang di Indonesia gitu kan. Titipan aku dari Indonesia banyak, ketemu di airport kan, ngambil di airport. Nah, terus aku tawarin, "Ayo kita ke rumah dulu, istirahat, nginep." Ah, katanya nggak bisa teh, karena ada urusan di Mekah, mau langsung ke Mekah. Oh ya udah kita antar ke Mekah aja. Tadinya kan minta dianterin ke Balad. Terus kata suamiku, "Udahlah ke Balad kan sama-sama jauh ya, sama-sama macet. Ya udah kita anterin ke Mekah aja, deket kan ke Mekah cuma 45 menit katanya gitu." Dianterin lah ke Mekah, kita on the way Mekah. Pas di checkpoint mau ke Mekah, qadarullahnya kita tidak bisa masuk ke Mekah karena tidak punya tasreh haji. Jadi di situ harus balik lagi ke Jeddah, yang akhirnya temanku ini harus nginep di rumahku. Sedih, sedih, sedih banget, kasihan ya, jauh perjalanannya buat ke Saudi itu rumit, terus pas nyampe Mekah harus ditolak, kayak Allah kasihan banget, mana ini orang udah nolongin, udah bawa barang dari Indo, gak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Kita emang gak bisa ngapa-ngapain gitu, terus gimana ini ya cuma bisa doain doang gitu kan. Nah terus besoknya alhamdulillah ternyata sudah bisa masuk ke Mekah kan. Masuklah ke Mekah, pamitan-pamitan. Tahu yang ajaibnya, kalau dibilang nolongin mereka, kita nggak nolongin, malah mereka yang nolongin. Tapi masya Allah, kalau apa ya, kalau orang baik, orang soleh, orang soleha itu, masya Allah doanya langsung diijabah sama Allah. Nah pas waktu itu Alia visanya sudah habis, overstay, harus keluar dari Saudi. Pas waktu itu juga mereka pulang, mereka ya temanku ini ke Mekah, mungkin ya, mungkin ya, ini tuh didoain sama mereka di Mekah di waktu haji, hal yang mustahil Allah kabulkan. Tiba-tiba ya, di waktu yang sama, Alia visa habis, harus pulang ke Indonesia, tiba-tiba dapat notifikasi, igamah Alia beres. Hah? Hah? Kata suamiku, hah? Kok bisa? Katanya, kok bisa? Ini visa habis, tapi igamahnya beres. Langsung dari situ aku bilang ke suamiku, cepat bayar, cepat bayar. Sebelum ini, kalaupun sistemnya error itu ya, mungkin sistemnya error, mungkin apa ini, mungkin ada kebijakan dari orang Saudinya gitu kan. Kata saya, cepat ini bayar, cepat, please bayar visanya. Langsung itu, suamiku langsung proses bayar, langsung ke imigrasi. Kalau nggak salah ya, langsung ke kantor imigrasi, bayar 5.300 waktu itu, sama denda denda Alia tinggal di sini, overstay 1 hari apa 2 hari ya di sini, semuanya dibayar, langsung igamahnya keluar. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, ini keajaiban apa lagi gitu kan, kayak emang ini ada tuh udah, mungkin doa si Alia juga ya, ada sedih, mungkin doa si Alia juga, si Alia dulu hidupnya pahit banget, eh, harus mengalami perceraian gitu kan, dia harus depresi 1 minggu gak ngomong. Mungkin ini cara Allah gitu kan, cara Allah ngangkat derajat si Alia, kebahagiaan si Alia biar nggak jauh, tinggal jauh sama mamanya gitu kan. Kayak kayak Allah gitu, bener-bener bener-bener ditolong banget sama Allah. Waktu itu kan kondisinya baru melahirkan anak, Hamudi masih 1 bulan lebih, nggak mungkin kalau harus terbang ke Indonesia gitu ya. Terus tiba-tiba banget ini, kayak mustahil banget ini igamah keluar, tapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya beres, semuanya keluar. Nah sekarang alhamdulillah Alia sudah punya igamah, walaupun tiap tahunnya lumayan, menurutku lumayan mahal ya, 5.300, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan yang babaknya yang bayarinnya sehat, rezekinya lancar gitu. Aku memang nggak bisa bantu apapun selain doa. Makanya dari awal nikah pun aku ke Babah Hamun nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah minta dibeliin rumah, nggak pernah minta dibeliin mobil, nggak pernah minta materi-materi gitu, dikasih duit ya sedikasihnya. Cuman satu yang ku minta waktu dia mau nikah sama aku, tolong sayang sama si Alia. Kalau mau proses bawa aku ke Saudi, tolong bawa si Alia, karena Alia itu memang sendiri, kalau nggak diurusin mamahnya, kasihan gitu kan. Aku pun nggak mungkin kayak ngerepotin kakakku, nitipin si Alia, ngurusin si Alia, nggak mungkin. Terus mental anak kan jauh dari ibu itu kan kayak nggak baik lah gitu. Alhamdulillah semuanya ditolong sama Allah, anaknya udah punya dokumen, punya prosesnya dimudahkan walaupun harus penuh perjuangan. Kalau ngomongin biaya kayaknya biaya untuk bawa Alia ke sini itu udah bisa beli 1 rumah di Indonesia. Tapi kita nggak mikir ke sana, yang penting suamiku itu, yang penting kita bisa tinggal bareng, berproses bareng, bertumbuh bareng di Jeddah gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makanya setiap nikmat, setiap rezeki yang Allah kasih ke aku itu ya Allah nggak berhenti bersyukur. Tiba-tiba banget pindah ke Jeddah, tinggal di sini, bisa bawa anak, ya Allah dimudahkan semuanya prosesnya. Tapi di balik itu semua pasti akan ada cobaan, cobaan yang nggak mudah sebenarnya. Cuman percayalah, di balik semua cobaan pasti ada hikmahnya, dan dari semua cobaan Allah pasti tolong, asal kamu yakin dan minta tolong cuman sama Allah. Kami cuman hamba yang lemah tanpa pertolongan Allah. Benar, kita itu sangat lemah, sangat tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, begitulah cerita lika-liku bawa Alia ke Arab Saudi. Mungkin setiap orang punya cerita masing-masing ya. Nah, inilah cerita aku.
bersama suami yang memperjuangkan untuk bawa Alia ke Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua, saya sekeluarga dan penonton semua yang nonton YouTubeku, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Allah jaga kita, Allah berikan keberkahan hidup untuk kita. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sampai di sini sharing kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia nonton channel YouTubeku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you next time, teman-teman. Salam.